السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، jamaah Masjid Ar-Rahim yang ana cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali pada malam hari ini di tempat yang mulia ini. Kita salat maghrib berjamaah dan kemudian kita lanjutkan dengan kajian kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal yang kita kerjakan dan Allah Subhanahu wa taala memberkahinya dan membalas kita dengan surganya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita semuanya mengetahui bahwa yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada batasannya. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menghitung rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Maka ini sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Qala 'adzabi usibu bihi man asya', kata Allah. Allah mengatakan, azabku aku akan timpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kemudian Allah lanjutkan, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Di awal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa azabku itu akan menimpa siapa yang aku inginkan. Karena berkaitan dengan azab Allah Subhanahu wa taala, itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala hanya akan menimpa orang-orang yang mereka melakukan dosa, melakukan maksiat, mereka melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukumnya Allah, baru kemudian mereka layak mendapatkan hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebab, ada akibat. Ini jika berkaitan dengan azab. Akan tetapi kalau berkaitan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya jamaah dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala merahmati kita tanpa ada hak daripada kitanya. Dan kita lihat hari ini semua orang, tidak hanya yang mukmin saja yang mendapatkan rahmat daripada Allah, bahkan yang kafir, yang bermaksiat, yang tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah Subhanahu wa taala rahmati mereka. Paling tidak pada saat berada di dunia ini. Dan kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga di dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in kadzdzabuka faqul rabbi dzu rahmatin wasi'ah." Kata Allah, dan jika seandainya orang-orang Yahudi itu mendustakan engkau, maka katakanlah kepada mereka, sesungguhnya Tuhanku dia memiliki rahmat yang luas. Bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi? Padahal mereka orang yang catatan kejahatannya sejak dahulu full, penuh. Jangankan membunuh manusia biasa, membunuh para nabi saja mereka tidak ragu-ragu. Tidak ada lagi yang mereka takuti. Akan tetapi jamaah dirahmati Allah, Allah tidak kemudian memusnahkan orang Yahudi ini seperti Allah memusnahkan kaum-kaum yang terdahulu. Di sini ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di dalam ayat yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang para malaikat yang memikul arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan sifat mereka, bagaimana mereka mendoakan orang-orang beriman. Jadi antara doa mereka, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, para malaikat berdoa, sesungguhnya Engkau telah meliputi segala sesuatu dengan rahmatmu dan dengan ilmu. Ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang lepas. Kalau kita melihat kepada apa saja yang ada di alam semesta ini, maka semuanya adalah penerima daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya manusia, tidak hanya jin,
tidak hanya binatang, ya semuanya mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu, dan juga ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tersembunyi darinya. Segala yang kita ucapkan mungkin bisa jadi tersembunyi dari seluruh manusia, tapi tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Segala perbuatan kita, segala pergerakan kita, segala diam kita sekalipun tidak ada yang luput daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa kataba ala nafsihi rahmah, dan Allah menuliskan atas dirinya rahmat. Allah mewajibkan atas dirinya rahmat. Dan ini jamaah dirahmati Allah, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba. Padahal banyak sekali daripada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang siang dan malam bergelimang dengan kemaksiatan, tapi walaupun demikian Allah Subhanahu wa taala tetap rahmati mereka. Allah kasihi mereka. Bahkan orang-orang kafir, ya, ada yang Allah Subhanahu wa taala jaga mereka dari mara bahaya. Allah beri makan mereka, Allah beri nikmat kepada mereka. Maka ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan qul liman ma fis samawati wal ard. Kata Allah, katakan kepada orang-orang kafir, kepunyaan siapakah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Maka kalau kemudian ternyata mereka menanya balik, punya siapa? Maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menjawab, qul, katakan, kata Allah Subhanahu wa taala, qul lillah, kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, kataba ala nafsihi rahmah, dan Allah mewajibkan bentuk kasih sayang, saking rahmatnya Allah, saking kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, Allah wajibkan atas dirinya rahmat. Allah wajibkan atas dirinya untuk mengasihi hamba-hambanya. Saking Allah Subhanahu wa taala menyayangi para hambanya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ja'aka alladhina yu'minuna biayatina, dan ketika datang kepadamu orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, faqul salamun alaikum. Allah memerintahkan Nabi Muhammad, katakan kepada mereka keselamatan atas kalian. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan penghormatan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, sesungguhnya Tuhan kalian telah mewajibkan atas dirinya rahmat. Padahal jamaah dirahmati Allah, siapa yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk mewajibkan atas dirinya rahmat? Kalau Allah mewajibkan atas kita kewajiban-kewajiban, itu karena Allah Subhanahu wa taala jasanya tidak. Semua dari yang ada pada kita adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau kemudian Allah mewajibkan atas kita, Allah punya hak. Tapi ketika kemudian Allah mewajibkan atas dirinya mengasihi kita, kita sama sekali tidak punya hak untuk dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jika dibandingkan antara pemberian Allah Subhanahu wa taala sejak kita masih dalam kandungan sampai akhir hayat, dibandingkan dengan ibadah kita, maka jamaah dirahmati Allah, ketahuilah ibadah kita sekalipun tidak layak untuk mendapatkan nikmat daripada Allah. Jauh sekali tidak ada bandingan yang disebutkan oleh para ulama. Satu nikmat saja, nikmat pendengaran, ya, itu diukur dengan ibadah seorang hamba selama 60 tahun. Orang dari sejak dia balik sampai 60 tahun kemudian, dia habiskan waktunya untuk ibadah jamaah. Kita tidak bilang dia ini orang yang fokusnya hanya ibadah selama 60 tahun, ternyata untuk satu kasih sayang Allah yang berupa pendengaran saja dia masih belum cukup untuk membayar nikmat itu. Lantas bagaimana dengan nikmat-nikmat yang lain? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam ayat tadi, annahu man 'amila minkum su'an bijahalah, bahwasanya siapa di antara kalian yang mengerjakan keburukan dengan kebodohan, maka di antara para ulama ada yang mengatakan, maka ketahuilah, kata beliau, bahwa siapa yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang bodoh. Walaupun IQ-nya setinggi apapun,
Walaupun dia punya titel sepanjang apapun, walau bagaimanapun dia akan, tetapi ketika dia bermaksiat kepada Allah, dia hakikatnya adalah orang bodoh. Bagaimana tidak bodoh jamaah dirahmati Allah? Orang Allah Subhanahu wa, kalau kita kepada manusia saja, orang yang memberikan kita, orang yang punya jasa banyak kepada kita. Dia bantu kita pada saat kita kesulitan. Pada saat tidak ada orang yang menolong kita, tiba-tiba orang ini datang, dia tolong kita dengan tulus, dia tidak minta balasan dari kita. Kemudian kita balas kebaikan orang ini dengan keburukan. Orang akan bilang apa? Orang akan bilang ini orang tidak tahu terima kasih. Kamu ini bodoh apa? Ini orang luar biasa kebaikannya terhadap kamu, tapi kamu balas dia dengan keburukan. Ya, kamu sama sekali orang yang tidak berakal. Di mana akalmu? Ya mungkin kalau sama orang lain masih mending. Ini orang yang tidak punya apa-apa kepada engkau melainkan kebaikan. Lantas jamaah dirahmati Allah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa rahmatnya kepada kita, kepada hamba-hambanya, lantas kita balas dengan maksiat. Maka pada hakikatnya orang yang bermaksiat, dia adalah orang yang bodoh, walau setinggi apapun IQ-nya, walau sepanjang apapun titelnya. Maka ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Man 'amila minkum su'an bijahalah." Barang siapa di antara kalian yang mengerjakan keburukan dengan kebodohannya, "tsumma taba min ba'dih." Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak lantas kemudian ketika hambanya terjatuh dalam kesalahan, Allah biarkan begitu saja, tidak. Masih rahmat Allah Subhanahu wa taala berlanjut jamaah yang dirahmati Allah. Allah mengatakan apa? Adapun orang-orang yang bertaubat setelah dia melakukan kesalahan, wa aslah, dan dia berbuat kebaikan setelah itu, fa annahu ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saja kalau kita ambil contoh, ada seseorang yang terjatuh dalam kemaksiatan, yang juga dalam kejahatan, dianggap kejahatan di negara kita. Ambillah contoh narkoba. Secara agama dan secara negara ini terlarang. Ada seseorang yang dia mengkonsumsi narkoba, dan kemudian ternyata sampai dia ini menjadi DPO, atau daftar pencarian orang. Ini sudah menjadi targetnya aparat untuk ditangkap. Kemudian ternyata di antara kenalannya atau keluarga dekatnya atau sahabatnya, ini ternyata ada aparat. Dan karena kasih sayangnya ini bukan orang lain, ini orang dekat kita, maka akhirnya apa? Sebelum terjadi peristiwa penangkapan atau apa, dia kasih tahu, dia peringatkan kawannya ini atau saudaranya, kamu sudah masuk daftar. Kalau bahasa Banjarnya sadang, cukup. Jangan lagi diteruskan. Ini peringatan karena kasih sayangnya. Akan tetapi kemudian jamaah ini orang sudah diperingatkan, kamu sudah masuk daftarnya aparat. Kalau kamu tidak berhenti, bisa jadi sebentar lagi kamu akan ditangkap. Kalau kemudian jamaah dirahmati, ternyata orang ini setelah mendapat peringatan masih saja dia melakukan hal tersebut, kita akan bilang yang salah siapa? Yang salah orang ini, atau yang salah aparat, atau yang salah yang ngasih tahu? Semua dari kita insya Allah akan sepakat bahwa yang salah orang ini luar biasa. Sudah dapat peringatan ini, dan ini rahmat. Ya, dan ini kasih sayang daripada orang tadi. Dia tidak ingin ditangkap sebelum terjadi yang lebih buruk. Sudahlah, cukuplah. Hentikan. Kamu masih bisa memperbaiki ini sebelum terlambat. Masih ada kesempatan. Dia akan tetapi ternyata orang ini tidak sama sekali memanfaatkan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Demikian juga jemaah dirahmati Allah dengan hamba-hamba Allah yang tenggelam di dalam kemaksiatan. Ya, masih terus-menerus ya. Siapapun yang melakukan kemaksiatan, ya, apalagi kita di media sekarang, orang yang tidak ke masjid sekalipun ketika dia buka HP, insya Allah nanti akan muncul salah satu, mungkin ada video di sana nasihat, ada video ceramah di sana, ya, ada peringatan yang sampai kepada kita. Kalau ternyata dia masih tidak berhenti dengan peringatan ini, maka jangan salahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rahmat dan kasih sayang yang begitu besar, hanya saja dia tidak memanfaatkannya. Kemudian jemaah dirahmati Allah, dan kemudian mengenai rahmat Allah Subhanahu wa taala,
bahwa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu mendahului daripada kemurkaannya. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Inna Allah kataba kitaban." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan di dalam catatan qabla an yakhluqal khalqa. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan para makhluknya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sungguhnya rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, itu mendahului daripada kemurkaanku. Dan ini sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi. Kalau yang namanya kemurkaan Allah, maka itu berkaitan dengan kemaksiatan hamba. Jika hamba tidak melakukan kemaksiatan, maka dia tidak akan mendapatkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, walaupun si hamba ini tidak layak mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada hamba tersebut. Oleh karena itu, Nabi SAW menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah mengatakan, sesungguhnya rahmatku itu mendahului daripada kemurkaanku. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah, makanya kita tahu di antara nama-nama Allah, ya, di dalam basmalah yang sering kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, kata Ar-Rahman itu berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang meliputi segala makhluk, seluruh makhluk, baik yang mukminnya maupun yang kafirnya pada saat mereka masih berada di dunia, maka itu sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, ya. Dan khusus bagi orang-orang mukmin di akhirat, ya. Adapun Ar-Rahim, maka itu sifat Allah Subhanahu wa taala yang akan mengasihi, menyayangi hamba-hambanya yang beriman, khusus pada saat di hari kiamat nanti. Maka ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kasih sayang yang lebih. Ya. Tadi yang kita sebutkan ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang umum kepada seluruh makhluknya, akan tetapi ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang khusus, yang spesial, yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, beliau ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan bahwa sesungguhnya, kata beliau, sifat Rahman itu menunjukkan atas sifat yang melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat Ar-Rahim, maka itu berkaitan dengan objeknya, dengan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala sayangi mereka. Maka Rahman merupakan sifat, ya, dan Rahim itu merupakan fiil atau pekerjaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita lihat hari ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita pengalaman hidup atau mungkin pemandangan yang pernah kita dengar atau kita lihat daripada kasih sayang antara manusia, antara keluarga, antara pasangan, antara saudara, antara teman, seluruh yang kita lihat di dunia ini jamaah dirahmati Allah, dan seringkali mungkin membuat air mata kita menetes, membuat hati kita tersentuh. Ya. Kita lemah jamaah dirahmati. Kadang-kadang ada pemandangan, ya, yang menyedihkan antara dua orang manusia, antara orang tua misalkan atau saudara. Ya, bisa jadi kita juga ikut menangis bersama mereka. Ketahuilah ini rahmat ini hanya satu bagian daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Satu bagian kecil sekali. Sedikit sekali, tidak ada apa-apanya. Kita mungkin merasa saat ini perasaan yang luar biasa. Perasaan sayang, perasaan kasih. Kadang-kadang sebagian manusia, kadang-kadang apalagi mungkin kepada pasangannya, kadang-kadang dia melontarkan, pasangan, oh kasih sayangku atau cintaku memenuhi dunia. Ini tidak ada apa-apanya jamaah dirahmati Allah dibanding kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Dan kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan
rahmat itu ada 100. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat. Satu rahmat Allah turunkan untuk seluruh makhluknya. Maka semua yang kita lihat dari kasih sayang, sehebat apapun, seluar biasa apapun, kasih sayang orang tua dengan anak-anak, orang dengan orang tua, antar saudara, antar pasangan, antar keluarga, antar sahabat, seluar biasa apapun jamaah, seluruh makhluk ini hanya satu daripada 100 rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini dibagi kepada seluruh, tidak hanya manusia saja, seluruh makhluk, jin, binatang, semuanya. Ya, itu satu. Sedangkan yang 99 daripada rahmat Allah simpan untuk dirinya nanti pada saat hari kiamat, jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita lihat di sini tidak ada apa-apanya kasih sayang manusia. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW di dalam riwayat yang lain selain riwayat Imam Muslim, dan di dalam sebuah riwayat disebutkan bahkan ketika seekor hewan, bahkan di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika binatang buas sekalipun, dia tidak mau, dia menjaga kakinya jangan sampai menginjak anaknya. Binatang buas sekalipun tetap sayang kepada anaknya. Dan ini bagian daripada satu rahmat tadi yang Allah turunkan untuk seluruh makhluknya. Maka jemaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita melihat kemudian betapa luasnya rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan betapa Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada kita daripada kedua orang tua kita, daripada ayah kita, sesayang-sayang apapun ayah kepada kita, sesayang apapun ibu kepada kita, ya, maka ketahuilah bahwa kasih sayang, bahwa Allah lebih sayang kepada kita dibanding orang tua kita jemaah. Ya. Dan agar lebih jelas lagi, kita sebutkan contoh di sini. Contohnya di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwa disebutkan ada seorang perempuan saat itu yang datang bersama tawanan perang. Perempuan ini ditawan dari sebuah peperangannya kaum muslimin, dan ketika sampai di Madinah, perempuan ini menemukan seorang bayi. Jadi kemungkinan dia pada saat ditangkap terpisah dari bayinya. Kemudian ketika sampai di Madinah dia cari-cari, dia ketemu bayinya, maka dia peluk erat. Dia peluk, dia dekat bayi ini, dia susui, bayinya masih menyusu. Dan pemandangan ini dilihat oleh Nabi SAW dan para sahabat. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, ini pemandangan yang menyedihkan, pemandangan yang sangat menyentuh hati. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, kira-kira kata Nabi SAW, mungkin gak si ibu ini melemparkan bayinya tadi ke api? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasul, tidak mungkin ya Rasul. Tidak mungkin orang tua ibu dengan kasih sayang demikian sanggup dan tega untuk melemparkan bayinya yang dia sayangi ke dalam api. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, demi Allah, kata Nabi SAW, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada perempuan ini terhadap bayinya. Dan kita lihat jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi SAW dalam beberapa momen bersama para sahabat, ketika mereka terkagum-kagum dengan satu hal dari perkara dunia, maka selalu Nabi SAW mengajak mereka kembali untuk akhirat. Contohnya salah satunya ini, ketika mereka mungkin kagum dengan pemandangan bagaimana kasih sayang seorang ibu dengan anaknya, maka Nabi SAW kembalikan, ajak mereka kembali kepada akhirat. Jangan hanya ini yang membuat kalian tersentuh. Ya. Secara tidak langsung Nabi SAW bilang begitu. Tapi ingatlah kasih sayang Allah, harusnya kalian lebih tersentuh lagi. Kemudian juga dalam momen yang lain yang disebutkan pada satu waktu, didatangkan sebuah kain yang sangat indah dan sangat lembut. Ya. Kemudian para sahabat disebutkan saat itu mereka mengagumi dengan kain itu. Masing-masing memegang dan mengagumi, Masya Allah, ini luar biasa kainnya. Lembut sekali, indah sekali. Nabi SAW melihat hal ini, ya ini berkaitan dengan perkara dunia ya. Maka mereka berusaha mengajak para sahabat kembali kepada akhirat. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Kata Nabi SAW, demi Allah, sapu tangannya Sa'ad bin Mu'adz, salah seorang sahabat Nabi SAW. Ya. Sapu tangannya Sa'ad bin Mu'adz, kata Nabi SAW, yang orang yang sudah meninggal saat itu, di surga, kata Nabi SAW, lebih lembut dan lebih indah daripada ini.
Maka kalau sekarang kalian kagum, ya maksudnya secara tidak langsung adalah apa? Kalau sekarang kalian bisa kagum luar biasa sama kain ini, ketahuilah sapu tangannya di surga seorang Sa'ad bin Mu'adz lebih dari ini. Seandainya kalian kalau ini saja luar biasa kagumnya, kira-kira gimana kalau kalian memegang dan melihat sapu tangannya Sa'ad bin Mu'adz? Maka harusnya kalian lebih fokus lagi kepada surga. Ini tidak ada apa-apanya yang ada di dunia ini. Maka ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebuah athar dari Hammad bin Salamah. Disebutkan bahwa beliau suatu waktu mengunjungi seorang ulama besar yang bernama Sufyan Ats-Tsauri pada saat sakit. Maka ketika masuk Hammad bin Salamah ini mengunjungi ulama besar, sama-sama ulama keduanya, yang sedang sakit saudara beliau, maka ketika masuk Sufyan yang sedang sakit ini bertanya kepada Hammad bin Salamah, apakah katanya kira-kira Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang seperti saya? Jemaah dirahmati Allah. Ini yang tanya siapa? Ini yang tanya Sufyan Ats-Tsauri. Ulama besar luar biasa, jemaah dirahmati. Orang yang ibadahnya luar biasa. Ternyata ketika sakit, ya, beliau takut Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni beliau. Dan ini jemaah dirahmati Allah, ciri orang-orang beriman. Ada di antara tabi'in yang menyebutkan, saya pernah bertemu dengan 30 dari sahabat Nabi. Semua dari mereka ke-30 ini semuanya takut kalau dirinya itu merupakan memiliki sifat munafik. Maka di antara ciri-ciri orang soleh jamaah dirahmati Allah adalah mereka menggabungkan antara amal soleh dan takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini satu contoh bagaimana Sufyan Ats-Tsauri, orang yang luar biasa ilmunya, luar biasa kesolehannya, luar biasa ibadahnya, tapi kemudian masih mengucapkan perkataan seperti ini. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang seperti saya? Lantas di mana orang-orang yang hidup di zaman kita, yang ibadahnya tidak seperti ibadahnya Sufyan Ats-Tsauri, yang ilmunya tidak seperti Sufyan Ats-Tsauri, kemudian dia merasa bahwa dirinya akan dimasukkan ke dalam surga, dia dengan pedenya, bahkan kemudian berani memberikan jaminan kepada murid-muridnya atau orang terdekatnya bahwa mereka juga akan ikut masuk surga bersama dia. Mau dari mana? Orang Sufyan saja ketika sakit muncul darinya perkataan demikian. Akan tetapi jamaah dirahmati Allah, Hammad bin Salamah yang menjenguk tadi ketika mendengarkan pertanyaan daripada seorang Hammad bin Salamah dari seorang Sufyan Tsauri, dan beliau mengerti pertanyaan ini muncul bukan karena putus asa daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi betapa besar rasa takutnya beliau terhadap dosa-dosa beliau. Dan ini ciri-ciri seorang mukmin. Sekecil apapun dosa yang mereka lakukan, mereka merasa itu seperti gunung yang akan menimpa mereka. Mereka tidak pernah menganggap kecil dosa yang mereka lakukan. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Hammad bin Salamah menjawab. Kata Hammad, demi Allah katanya, seandainya kalau saya disuruh pilih, seandainya saya bisa memilih antara dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, atau diadili oleh kedua orang tua saya, kata Hammad bin Salamah, demi Allah saya akan pilih di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Karena demi Allah, kata Hammad bin Salamah, Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada kita daripada kedua orang tua kita. Ini jemaah dirahmati. Perkataan yang hanya muncul dari orang yang benar-benar meyakini hal tersebut. Padahal jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di mana? Di zaman di mana seringkali kalau terjadi seperti itu ya. Kita ambil pengadilan, yang disidang ini adalah anaknya, yang menyidang adalah orang tuanya, ayah atau ibunya. Orang akan bilang apa? Ini kolusi. Ada konflik of interest, ada konflik kepentingan, ganti hakimnya. Dia mungkin bisa jadi tidak akan objektif mengadili karena yang menjadi objek hukumnya adalah anaknya sendiri, ganti orang lain. Orang akan bilang ini kolusi, walaupun bisa jadi keputusannya adil. Tapi orang akan bilang apa? Ini berpihak. Ya. Sampai ada hal semacam itu di zaman kita sekarang. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa sesungguhnya ya, orang kadang yang namanya orang tua mengadili anaknya kira-kira gimana? Kalau ada sesuatu, ada pelanggaran misalkan, ada hukuman, yang mengadili orang tua sendiri, udah nggak usah disidang lah. Ini langsung di SP3 saja atau apa.
Ya, ini anak sendiri, ini cuman kesalahpahaman atau apa. Ya, karena orang tua sayang, anak sendiri ngapain di sidang. Maka jamaah dirahmati Allah, itu mungkin yang umum kita lihat, ya, yang mungkin pernah atau banyak kita lihat, akan tetapi ketahuilah, jamaah dirahmati Allah, kasih sayangnya sebesar-besar kasih sayang orang tua terhadap ayahnya masih jauh lebih besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Dan oleh karena itu, Sufyan Ats-Tsauri tadi mengatakan demikian. Sebagai bentuk apa? Hiburan kepada Sufyan Ats-Tsauri. Allah lebih sayang kepada kita. Maka tidak perlu engkau takut tidak mendapatkan, karena ketika keluar perkataan seperti ini dari seorang muslim jamaah, apakah saya layak dapat ampunan Allah? Ini menunjukkan bahwa dia layak dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru orang yang menganggap suci dirinya, orang yang menganggap kesalahannya sudah pasti diampuni, maka ini yang bahaya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi suatu tempat, bagi penduduk suatu negeri, jamaah dirahmati Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan sebarkan di antara mereka bekas-bekas daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Penampakan-penampakan jejak-jejak daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan terhadap penduduk suatu negeri, maka Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan, ya, Allah akan tahan di sana, tidak akan muncul apa? Bekas-bekas daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala di sana. Dan kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan sebutkan di sini di antara penampakan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kita. Yang pertama, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka rasul. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat, sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam. Ya. Maka jemaah dirahmati, adakah kasih sayang yang lebih besar daripada ini? Kasih sayang ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan hamba-hambanya dari kegelapan, ya, kepada cahaya, dari kesesatan kepada petunjuk, ya, dari keburukan kepada kebaikan. Tidak ada rahmat dan kasih sayang yang lebih besar daripada ini, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Dan sungguh telah datang kepada kalian rasul, dia juga dari bangsa kalian, dari bangsa manusia. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Sangat berat dirasakan oleh rasul jika ada musibah yang menimpa kalian. Rasul adalah orang yang paling turut merasakan penderitaan kalian. Harisun alaikum, dan Rasul luar biasa semangatnya, sangat menginginkan kebaikan untuk kalian. Bil mu'minin raufur rahim. Dan Nabi SAW terhadap orang-orang beriman, beliau orang yang sangat santun lagi sangat menyayang. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama Al-Husain bin Fudail rahimahullahu taala ketika mengomentari ayat yang kita bacakan tadi, katanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengumpulkan dua nama daripada nama-nama Allah kecuali hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Yaitu tadi di akhir ayat tadi, bil mu'minina raufur rahim. Padahal ini nama di antara namanya Allah. Akan tetapi penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berikan kepada beliau. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman di dalam ayat yang lain di dalam Al-Qur'an, "Innallaha bin-nasi laraufur rahim." Sungguhnya Allah itu dengan manusia, ya, amat penyayang, amat lembut lagi amat penyayang. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Dan berkat rahmat dari Allah lah maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa bersikap lembut terhadap manusia. Kita lihat bagaimana kesabarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika dicaci maki, dihina, dimusuhi oleh musuh-musuh beliau, dan beliau kemudian sangat mampu untuk membalas kepada mereka, ternyata yang justru beliau lakukan adalah memberikan maaf kepada mereka. Orang yang puluhan tahun di Mekah menyakiti beliau, ya, bertahun-tahun bukan waktu yang sebentar, ya, bahkan ingin membunuh beliau, akan tetapi ketika keadaan berbalik,
beliau yang di atas angin, mereka semuanya tidak berdaya, beliau sanggup untuk melakukan apa saja kepada mereka. Justru maaf dan kasih sayang yang diberikan oleh Nabi SAW. Maka Allah mengingatkan Nabi SAW, ini jamaah dirahmati Allah, rahmat daripada Allah. Maka kalau orang yang memiliki sifat lembut, ya, ketahuilah bahwa ini kebaikan ada pada dia. Karena kadang-kadang terbalik jamaah dirahmati Allah. Kita hidup di zaman kadang-kadang orang yang emosian, ya, dia malah sombong dengan emosinya. Saya orangnya suka marah. Padahal ini merupakan sifat yang kurang. Dan justru tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba adalah Allah mudahkan dia untuk bisa bersikap lembut. Sebagaimana Allah mudahkan bagi Nabi SAW sehingga beliau bisa bersikap lembut kepada orang. Kemudian Allah mengatakan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Seandainya engkau orang yang keras, orang yang kasar sikapnya kepada manusia, niscaya orang akan lari daripada engkau. Tidak ada yang sanggup untuk bersama Nabi SAW. Maka dari sini kita tahu bahwa orang yang memiliki sifat rahmat, ya, dan kita berusaha, ya, orang yang mungkin dan harus ada usaha jamaah dirahmati Allah, ya, agar bisa mendapatkan kemuliaan, ya, agar bisa mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dan kita tahu di antara nama-nama Nabi SAW adalah Nabiur Rahmah. Salah satu nama Nabi SAW selain Muhammad, selain Ahmad, ya, ada banyak dari nama-nama Nabi SAW. Salah satunya adalah Nabiur Rahmah, ya, Nabi. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnul Qayyim rahimahullah taala ketika mengomentari ayat yang Allah Subhanahu wa taala sabdakan tadi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," dan tidaklah engkau kami utus melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bagaimana ini penjelasannya? Maka kata Ibnul Qayyim, dan beliau memiliki penjelasan yang baik dalam hal ini. Yang pertama kata Ibnul Qayyim, bagi seluruh alam. Yang pertama bagi orang-orang yang mengikuti Nabi SAW, maka rahmat terhadap mereka apa? Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kita lihat bagaimana para sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang setelahnya, para tabi'in, orang-orang yang mengikuti sunnahnya Nabi SAW, Allah berikan kepada mereka keagungan yang padahal dahulunya sebelumnya mereka hina dina, Allah angkat ketika, ya, jamaah dirahmati Allah, bentuk rahmat Allah kepada mereka karena mereka mengikuti Nabi SAW, maka Allah berikan kemuliaan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Kemudian kepada musuh-musuh, mungkin orang bingung, dari mana kemudian rahmat lil alamin, rahmat kepada musuh-musuhnya Nabi SAW gimana? Maka kata Ibnul Qayyim, adapun kepada musuh-musuh Nabi SAW yang Allah dahulukan bagi mereka kematian, maka itu sebagai rahmat Allah. Kenapa? Karena dia sudah selesai daripada penderitaannya di dunia. Seandainya dia terus hidup, dia akan terus tersiksa dalam azabnya Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya. Belum lagi azab Allah Subhanahu wa taala yang menantinya di akhirat. Maka bahkan kepada musuhnya Nabi SAW adalah merupakan rahmat. Kemudian tidak itu saja jamaah dirahmati Allah. Kepada orang-orang yang tidak beriman dengan Nabi SAW. Kita tahu manusia pada zaman hidupnya Nabi SAW terbagi kepada golongan ini. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman dan memerangi. Kita sudah sampaikan tadi. Ada yang tidak beriman dan tidak memerangi. Maka bagaimana rahmat Nabi SAW menjadi rahmat kepada mereka? Maka jawabannya kata Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa ketika mereka hidup di bawah kekuasaannya kaum muslimin, ya, yang disebut dengan nama ahlu dhimmah, mereka dilindungi hak untuk beribadah, mereka tidak perlu mengganti agamanya, mereka bisa hidup damai dan aman di bawah perlindungan daripada kaum muslimin, maka ini rahmat dari Nabi SAW. Nabi SAW menjadi rahmat bagi mereka, paling tidak selama hidupnya mereka aman. Kemudian jemaah dirahmati Allah, bahkan Nabi Muhammad SAW juga menjadi rahmat bagi orang-orang munafik yang hidup di zamannya Nabi SAW. Kenapa? Karena berkali-kali kita lihat jemaah dirahmati Allah bagaimana Umar bin Khattab ingin sekali membunuh orang-orang munafik. Akan tetapi apa? Dilarang oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ini orang-orang, mereka sudah menampakkan apa zahirnya dia beriman. Maka mereka terjaga darahnya, terjaga hartanya, tidak boleh diambil, tidak boleh disentuh, dan juga kehormatannya terjaga. Ya. Adapun
batin dia, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kepada orang munafik, dan kemudian yang terakhir kepada umat manusia yang hidup di dunia di zamannya Nabi SAW, juga beliau menjadi rahmat. Apa itu jamaah dirahmati Allah? Dengan adanya Nabi Muhammad SAW, Allah tidak akan menimpakan bencana kepada seluruh manusia. Karena seandainya tidak ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum Nabi SAW diutus jamaah dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, Allah melihat kepada seluruh penduduk bumi, maka Allah murka kepada mereka, kecuali segelintir daripada orang-orang ahlul kitab. Ini sebelum diutusnya Nabi SAW. Dan ketika Allah murka melihat penduduk bumi, maka itu kemungkinan besar ya mereka akan mendapatkan musibah, mendapatkan bala akibat kemarahan kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka bahkan umat-umat yang di dunia saat itu semuanya turut mendapatkan rahmat daripada adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini yang mengenai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya masih ada lagi, akan tetapi waktunya sudah habis. Ya, bagian yang terakhir adalah cara-cara untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jika masih ada kesempatan ya di lain waktu kita akan sampaikan ini. Dan adapun sampai malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.